Baik, Assalamualaikum Nel. Apa kabarnya di siang yang begitu cerah ini? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Seperti biasa. Ya Bu Nel, mohon maaf sebelumnya ya Bu ya. Sudah beberapa hari ini saya amati Bu Nel kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, apakah Bu Nel lagi ada masalah? Itulah, Pak. Saya memang ada sedikit masalah di kelas saya. Namun saya bingung mau mengutarakannya kepada siapa. Kira-kira Bapak ada waktu tidak? Insya Allah ya Bu Nel ya. Akan ada waktu untuk hal-hal baik itu dan jangan-jangan sungkan sama saya Bu Nel ya. Dan ibu pun tidak mengganggu waktu saya kok. Alhamdulillah, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, sudah beberapa waktu ini saya merasa kesulitan dalam mencapai pembelajaran di kelas saya Pak. Sebagai contoh, oh, adanya perasaan tidak semangat ketika saya berada di kelas. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi kesulitan ibu dan apa yang ibu harapkan nanti dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap tentunya ada solusi dari permasalahan saya ini, Pak. Saya tidak mau ini berlarut-larut. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalah ibu. Amin. Uh, jadi Ibu Karneli, permasalahannya seperti apa Ibu? Silakan, mohon Ibu Karneli menceritakan. Saya merasa tidak nyaman berada di kelas saya, Pak. Saya saat mengajar di kelas, anak-anak kelihatannya tidak tertarik melihat apapun yang saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan bahkan tidak ditangkap oleh anak. Sebagai contoh, saat saya melakukan recalling, ketika mau pulang tuh Pak, banyak kuis-kuis yang tidak dapat terjawab oleh anak. Padahal itu sudah disampaikan saat materi pagi. Bagaimana bisa Bu? Apakah kejadian itu terjadinya sesekali? Apakah sering gitu Bu? Akhir-akhir ini sering terjadi begitu, Pak. Ibu sudah menggunakan metode apa saja dalam pembelajaran? Dan juga Ibu sudah menggunakan sumber belajar apa saja? Saya sudah menggunakan berbagai metode, Pak. Sebagai contoh, saya menggunakan metode diskusi, unjuk kerja, tanya jawab. Itu sudah saya gunakan, Pak. Kemudian juga saya sudah menggunakan seperti biasa yang saya lakukan, saya menggunakan media ajar berupa media gambar. Oh gitu ya Bu ya. Apakah Ibu tidak mencoba menggunakan metode yang lain? Nah, kemudian apakah Ibu tidak berencana menggunakan sumber-sumber dari YouTube? Oh iya, Pak. Kenapa saya tidak terpikir seperti itu ya? Nah, itulah Bu. Dengan menggunakan berbagai metode dan berbagai sumber akan membuat anak semakin mudah dalam memahami pembelajaran apa yang kita sajikan. Nah, dan juga dengan eh, tadi Ibu menyampaikan melalui sumber-sumber YouTube dan mungkin Ibu melakukan menyajikan video ya visual. Jadi anak-anak itu kan mudah untuk memahami apa materi yang Ibu ajarkan. Saya pikir ada benarnya juga, Pak ya. Oh, Ibu Karneli. Jadi setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaannya? Terima kasih, Pak. Terus terang saya sudah mulai agak merasa lega dan saya sudah mulai menemukan uh, apa yang menjadi solusi dari permasalahan saya.
Namun masih ada sedikit lagi Pak yang masih terasa agak mengganjal di perasaan saya. Apa yang membuat Ibu Corneli masih merasa belum puas? Sebenarnya yang membuat saya resah adalah Pak, yang pertama bagaimana cara saya menyajikan materi yang saya peroleh dari YouTube. Kemudian mengingat sekolah kita kan belum ada WiFi. Saya sendiri juga tidak terlalu fasih menggunakan media internet, Pak. Oh begitu. Mungkin solusinya nanti bisa menggunakan pakai datanya dulu di HP, kemudian Ibu Corneli mendownloadnya dan juga menyajikan video pembelajaran itu melalui Infocus. Mungkin itu Bu Corneli. Baiklah, Pak. Kalau begitu, terima kasih banyak, Pak. Saya sudah cukup merasa lega sekarang. Sama-sama Bu. Bu Corneli, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Mendapatkan masukan dari Bapak tadi, saya akan memulai menggali lagi materi pembelajaran dari berbagai sumber. Kemudian saya juga akan banyak bertanya kepada teman-teman yang lain, Pak. Saya juga akan meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk meminjam fokus. Kemudian kalau bisa lagi, saya juga akan meminta Ibu Kepala Sekolah untuk memasang WiFi di sekolah kita. Iya Bu, itu sebuah rencana yang cukup bagus dan sangat bagus sekali Bu. Apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencoba bertanya kepada ibu guru lain bagaimana cara menggunakan media YouTube dan Fokus, kemudian bagaimana caranya mendownload video yang bagus-bagus untuk kita tampilkan bersama anak-anak, Pak. Bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Saya akan mengadakan pembelajaran yang bervariasi, Pak. Berbagai yang metode yang akan saya sajikan secara bergantian. Nah, subhanallah, luar biasa Ibu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Dan saya sangat setuju dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah Pak, saya semula sangat takut sekali Pak. Saya juga khawatir Pak, nanti murid saya justru tidak merasa senang untuk kembali ke sekolah besok harinya. Alhamdulillah ya Bu ya, saya juga merasa sangat senang. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, adakah batasan deadline-nya waktu untuk pelaksananya Ibu? Mengenai hal ini, tentu saya secepatnya akan mengeksekusi ini Pak, dan saya akan mulai mempraktikannya di kelas dan mencobanya bersama anak-anak di kelas saya Pak. Lantas dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Dukungannya yang pertama tentu berupa pertolongan dari Bapak dan Ibu guru teman-teman di sekolah, mengajarkan saya bagaimana menggunakan media internet, memasak infokus dan sebagainya. Kemudian tentu kita berharap mudah-mudahan dengan adanya WiFi kita akan semakin mudah mengajar di kelas kita menggunakan media internet, Pak. Ya, dengan berkolaborasi kita sesama teman sejawat dan juga kepala sekolah, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang bagus, sesuatu masalah dapat kita pecahkan secara bersama, dan semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Dan setelah itu terlaksana dengan baik, maka akan terciptalah pembelajaran yang baik di sekolah kita. Demi kemajuan sesuai dengan visi sekolah kita masing-masing ya Bu ya. Iya, Oh, sama-sama sekali, Pak. baiklah Bu. Kalau begitu saya mohon izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Rino, apa kabar? Iya Bu, Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Em, saya akhir-akhir ini mengamati Pak Rino kurang bersemangat dan seceria biasanya. Kemudian saya juga mendapat cerita dari anak-anak di kelas saya di kelas 1, katanya kurang menarik belajar olahraga Pak Rino. Kira-kira apa Pak Rino ada masalah? Itulah Bu, saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung Bu, mau mengutarakannya kemana. Seandainya saja Bu Nel ada waktu untuk saya. Insya Allah saya ada waktu, Pak. Dan mohon juga Bapak terbuka kepada saya, jadi kita sama-sama mencari solusinya ya, Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya rasa sedikit tidak nyaman dan pikiran saya nggak bisa tenang. Eh, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan yang Bapak rasakan dan apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya sangat berharap sekali setelah pembicaraan kita kali ini akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya, Pak ya. Amin. Jadi permasalahan apa yang ada sekarang yang Bapak rasakan saat ini, Pak? Silakan Bapak ceritakan. Begini, Bu. Eh, Saat mengajar anak-anak di lapangan, anak-anak kelihatannya tidak semangat dan main-main. Anak juga tidak mendengarkan eh, instruksi tentang materi pembelajaran yang saya sampaikan. Ya, sepertinya anak-anak itu kelihatannya bosan gitu, Bu, dengan apa yang rutinitas yang kita lakukan kepada anak tuh jadi hilang rasa semangatnya untuk menghadapi, untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, baik di dalam kelas maupun di lapangan, Bu. Kok bisa begitu ya, Pak? Apakah hal yang sama juga Bapak rasakan ketika Bapak mengajar di kelas lain? Kalau menurut saya, ya, namun di kelas satu ini sangat terasa sekali, Bu. Dan juga kadang saya mengatakan di kelas yang lain juga antusias siswa juga begitu terhadap pembelajaran PJOK yang saya lakukan, Bu. Untuk permasalahan anak kelas 1 tadi, Pak, apakah Bapak sudah cukup memahami tentang transisi transisi antara TK ke SD, Pak? Ya, Kemudian untuk juga ya, Bu. apakah Bapak sudah apakah Bapak sudah mencoba menarik perhatian melalui kegiatan-kegiatan yang cukup menarik dulu sebelum Bapak memulai pembelajaran? Sebagai contohnya mungkin menggunakan kegiatan games, ice breaking dan sebagainya, Pak. Oh iya, Bu. Sebelumnya saya melakukan pembelajaran itu seperti biasa. Saya mengasihkan materi kepada anak-anak. Kemudian saya bawa anak-anak ke lapangan. Saya contohkan. Nanti anak-anak mencobanya lagi gitu, Bu. Dan mengenai transisi anak ke tingkat kelas satu, kelas 2, itu saya sudah memahami. Namun apa yang Ibu sampaikan tadi, ice breaking mungkin itu belum paham saya, Bu. Dan bagaimana melakukannya, saya juga belum pernah melakukan gitu. Nah, itulah Pak. Pentingnya ice breaking dan games untuk mencairkan suasana dan mengambil perhatian anak-anak di saat kegiatan olahraga, Pak.
Iya Bu, saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Nanti akan saya coba terapkan pada pembelajaran saya memakai atau menggunakan ice breaking supaya anak-anak saya semangat lagi. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Udah agak sedikit nyaman Bu, cuman masih ada beberapa hal juga yang masih mengganjal di pikiran saya. Hal apa yang masih membuat Bapak merasa masih tidak nyaman, Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah itu adalah dari mana saya dapat mengambil contoh-contoh ice breaking ini, Bu. Itu aman, Pak. Kalau tentang itu, insya Allah gampang. Nanti saya akan coba bagi-bagikan video ice breaking-nya. Saya juga punya contoh-contoh games-games permainan yang cocok untuk anak usia SD ya, Pak. Kemudian nanti Ya, Bu. Bapak juga bisa tuh mengaksesnya di media sosial, YouTube, dan lain-lain. Wah, saya terima kasih banyak, Bu. Saya jadi udah agak lega sekarang, Bu. Sama-sama, Pak. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Iya, Bu. Saya akan memulai memahami video-video ice breaking dan mempelajarinya terlebih dulu sebelum saya terapkan kepada anak. Dan saya akan lakukan di dalam proses pembelajaran saya. Mudah-mudahan nanti membuat anak itu senang dan semangat lagi dengan pembelajaran yang saya lakukan. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya, Pak. Eh, apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Iya, Bu. Mulai minggu ini, saya akan mulai mempraktekkan kegiatan SDGing tersebut kepada semua kelas. Kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Dengan melihat SDGing melalui YouTube dan internet, menambah wawasan saya, Bu. Jadi, saya juga akan mencari media-media sosial eh, video-video pembelajaran itu di media sosial, teknik mengajar olahraga yang menyenangkan, dan secara bertahap nanti akan saya aplikasikan di dalam pembelajaran saya, Bu. Luar biasa, Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah, setelah Bu, eh, saya semula amat takut dan khawatir dengan masalah saya. Saya juga ikut senang dengan dan rasa bersyukur, Pak. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Adakah batasan waktu yang akan Bapak tentukan? Iya, Bu. Mengenai hal ini, secepatnya akan saya eksekusi agar pembelajaran olahraga jadi menarik lagi bagi anak-anak saya dan tidak ada lagi rasa bosannya pada anak-anak. Dukungan apa kira-kira yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak? Dan saya sangat butuh masukan dari Ibu dan teman-teman sejawat lainnya untuk membantu saya mengasih masukan tentang ilmu-ilmu yang belum saya miliki gitu, Bu. Baiklah Pak, mari kita saling berkolaborasi dan meningkatkan mutu sekolah kita. Dan juga saya berharap Bapak tidak tertutup tentang hal-hal yang Bapak rasakan. Jadi dengan Bapak terbuka, juga tidak malu meminta bantuan kepada teman-teman, insya Allah permasalahan Bapak tentu akan mudah cepat terselesaikan. Um, tentu kita juga berharap Bapak juga sangat terbuka juga dengan saya selaku wali kelas. Jadi anak-anak di kelas saya juga akan merasa senang untuk kembali belajar olahraga bersama Bapak. Iya, Bu, sama-sama, Bu.
Nah, baiklah Pak, karena hari sudah siang, saya izin pamit untuk duluan pulang ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Pak. Ya, Bu.